Dia bilang, "Aku suka Jepang." Gitu. Jadi ya udah kita ke Jepang. Chelsea dan Glenn boyong keluarga rayakan Natal dan Tahun Baru di Jepang. Liburan panjang Natal dan Tahun Baru segera tiba. Untuk mengisi liburan panjang itu, Chelsea Olivia dan suami Glenn Alinsky merencanakan memboyong dua anaknya terbang ke negeri Sakura, Jepang. Diungkap Chelsea, biasanya pada liburan Natal dan Tahun Baru, keluarganya tidak bepergian ke luar negeri. Tapi untuk kali ini, mereka ingin mencoba suasana berbeda. Jadi liburannya juga nggak kayak dulu. Kalau dulu kan random. Orang udah pulang liburan, aku baru liburan. Karena sebenarnya memang aku sama Glenn itu bukan tipe orang yang suka liburannya rame-rame. Kan kayak apa-apa susah, cari restoran susah, transportasinya juga penuh gitu. Tapi ya mau nggak mau, karena sekarang Nasusha udah kelas 2 SD, Dante juga sudah sekolah gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus ngikutin jadwalnya mereka gitu. Dan sekarang ya sebentar lagi udah mau Natal dan Tahun Baru, ya itu libur yang paling panjang kan gitu. Jadi kita udah siap-siap. Sementara itu, untuk pilihan tujuan liburan ke Jepang, Chelsea dan Glenn memiliki alasan sendiri. Selain menuruti keinginan Nastusia anak sulungnya, di Jepang juga banyak tempat hiburan untuk anak-anak. Ya mungkin Jepang tuh terlalu kids friendly ya. Banyak ya, ada Disneyland. Bener-bener Jepang itu udah memenuhi kriteria kalau kita udah punya anak gitu. Nasusha kalau ditanya mau kemana, paling suka kemana? Dia bilang aku suka Jepang gitu. Jadi ya udah kita ke Jepang gitu. Demi kelancaran dan kenyamanan liburan Natal dan Tahun Baru ke Jepang, Chelsea dan Glenn melakukan berbagai persiapan. Mulai dari membawa mainan anak, makanan, obat-obatan, hingga melakukan vaksin. Wah, lengkap sekali ya persiapannya. Jadi kayak misalkan walaupun orang bilang obat-obatan di Jepang banyak kok gitu. Aku enggak, tetap bawa dari dokter anaknya dia yang di Indonesia gitu. Masalah obat-obatan, vitamin, baju yang tepat gitu. Apalagi ke musim dingin ya, baju itu harus benar-benar tepat. Sepatu juga harus benar-benar tepat. Terus aku tuh selalu menyiapkan mainan untuk di pesawat. Itu penting banget, karena kita juga nggak mau mengganggu ketenangan orang lain. Vaksin itu kan penting banget untuk proteksi kita ya, proteksi diri kita, bukan hanya anak-anak aja. Jadi kalau misalkan mungkin kita sebagai orang tua terlalu sayangnya sama anak, jadi kayak merasa udahlah anak aja yang divaksin, orang tuanya nggak usah gitu. Tapi sebenarnya menurut aku ya itu bukan pemikiran yang salah sih, tapi maksudnya kita juga sebagai orang tua harus aware dengan diri kita sendiri juga. Sebelum berangkat memang aku tuh rutin banget vaksin influenza. Cuman kita lebih aman, lebih mild gitu, dan di sana ya jadi lebih aman lah gitu. Pokoknya menurut aku kalau kita punya anak, kita traveling sama anak, ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi. Jadi kita benar-benar kalau sama anak itu ya ikutin aja alurnya. Memang udah ada jadwal kita mau ngapain, cuman kita melihat lagi keadaan. Misalkan kalau dianya tiba-tiba rewel, sabarnya harus lebih banyak kalau traveling sama anak gitu. Ini kali pertama kembali ke Indonesia setelah Allah pindahkan saya ke New Zealand. Bahagia, Peggy Melati Sukma menetap di New Zealand, jadi ibu sambung 5 anak. Sejak memutuskan untuk menetap di New Zealand dan menikah dengan imam besar, Syekh Reza Abdul Jabar, kehidupan Peggy Melati Sukma benar-benar hanya untuk beribadah. Bahkan kembalinya Peggy ke Indonesia ini untuk meneruskan safari dakwahnya bersama sang suami. Ini kali pertama kembali ke Indonesia setelah Allah pindahkan saya ke New Zealand. Maka ke Indonesia ini yang pertama tentu ada bertemu dengan keluarga-keluarga, kemudian keliling Indonesia untuk tur dakwah, dan juga bekerja bersama seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk urusan kepalestinaan. Kita udah ke Kalimantan Barat, ya udah ke Pontianak, udah ke Sintang, udah ke Yogyakarta, udah ke Magelang, Solo, Purwokerto, Purbalingga, Bogor ya, Tangerang, bakal ke Bandung, dan tentunya Jakarta dan sekitarnya. Sebenarnya teringin untuk pergi ke tempat lain, tapi waktunya yang nggak cukup. Peggy pun mantap untuk menanggalkan label keartisannya dan merubah dirinya menjadi Hadijah.
ketika Allah satukan laki-laki, suami dan istri dalam ikatan pernikahan, semuanya tandem insya Allah. Itulah hakikat pernikahan Iya. di dalam Islam. Iya. Ya. Ketika menikah, maka utamanya tujuannya adalah bertemu Allah dan Rasulullah SAW, sehingga keseharian kita betul-betul harus bekerja sama di dalam mencapai tujuan bersama, yaitu jannah. Selama tinggal di negeri Kiwi tersebut, Peggy membantu usaha peternakan suaminya. Nah, teman-teman juga pasti mengetahuinya ya, bahwa Syekh Reza diamanahi Allah memiliki usaha pertanian dan peternakan sapi perah ya, dengan kepemilikan lahan yang 1.000 hektar dengan lebih dari 4.000 sapi, sehingga sebagai istri pun harus sepenuhnya memberikan support ya, mendampingi, termasuk ikut mengerjakan pada bagian-bagian yang memang Teteh sudah bisa melakukannya, tentu dengan pendidikan pengajaran dari Syekh. Dan meskipun belum diberikan momongan, nyatanya Peggy begitu bahagia menjadi ibu sambung bagi 5 anak. Dedinya nggak pernah mau nunda waktu sholat, jadi dimanapun kalau udah masuk waktu sholat harus langsung sholat. Ya, tentu kita butuh suami kita untuk menjadi pemimpin utama, menyatukan antara ibu dengan anaknya, ya, antara Teteh dengan anak-anak, semua ada di tangan Syekh. Kan selain amanah ada anak-anak ya, yang masih harus ditemani, dididik, ya, didampingi untuk tumbuh menjadi generasi penerus perjuangan Islam, insya Allah. Bagaimana agar anak-anak faham tentang Teteh sebagai ibunya saat ini. Syekh terus melibatkan Teteh dalam seluruh keperluan anak-anak ya, sehingga anak-anak juga dalam kesehariannya, dan insya Allah kita terus berdoa Allah mudahkan seluruh perjalanan rumah tangga ini.